Pernah nggak sih Anda coba bener-bener ngelihat dunia dari kacamata orang lain? Bukan cuma sekedar simpati ya, tapi beneran paham. Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bedah ide keren dari kumpulan esai Malcolm Gladwell, What the Dog Saw, dan kita akan lihat betapa kuatnya cara pandang kayak gini. Dan inilah inti utamanya. Menurut Gladwell, ide-ide besar itu bukan datang dari kejeniusan kita sendiri loh, tapi justru dari rasa penasaran yang tulus. Rasa ingin tahu buat bertanya, apa ya yang sebenarnya mereka lihat, apa yang mereka rasain? Nah, rasa penasaran inilah yang ternyata jadi kunci buat mecahin masalah-masalah paling pelit. Konsep ini sebenarnya udah kita alami dari kecil loh. Coba inget-inget deh, mungkin Anda suka banget sama suatu makanan, tapi ternyata orang tua Anda nggak suka. Nah, disitulah momen pertama kita sadar, oh ternyata isi kepala orang lain itu beda ya sama kepala kita. Dan teka-teki yang kelihatannya simple ini justru yang kita coba pecahkan seumur hidup. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita mempraktikkan ini? Well, Gladwell bilang langkah pertamanya adalah kita harus bongkar dulu asumsi-asumsi paling dasar di kepala kita, terutama soal cara kita melihat sebuah masalah. Secara naluriah, otak kita itu mikirnya kayak kurva lonceng. Kita anggap misalnya masalah tunawisma itu pasti tersebar merata gitu kan. Tapi Gladwell nunjukin kenyataan yang wow, mengejutkan. Sering banget masalah-masalah besar itu distribusinya nggak merata sama sekali. Malah ngikutin yang namanya hukum pangkat atau power law. Artinya apa? Artinya cuma segelintir kasus ekstrim yang justru jadi biang keladi dari hampir semua masalah. Biar kebayang, kita lihat contoh nyata dari Reno, Nevada. Ada dua petugas polisi nih, Steve Jones dan Patrick O'Brien. Mereka punya satu pelanggan tetap yang bikin pusing, seorang tunawisma bernama Murray. Buat mereka, Murray ini udah kayak bagian dari pemandangan kota aja. Selalu ada di jalan, bolak-balik UGD, terus ke panti detoksifikasi. Nah, suatu hari karena penasaran, mereka iseng-iseng ngitung semua biaya yang negara keluarkan buat Murray selama 10 tahun. Tagihan rumah sakit, layanan darurat, semuanya dihitung. Dan hasilnya bikin kaget. Ternyata negara bagian udah ngabisin 1 juta dolar. Dan itu bukan untuk menyelesaikan masalah Murray tapi cuma buat ngurusin dia dari hari ke hari. Gila kan? Dan ternyata kasusnya si Murray ini bukan kasus aneh. Ini tuh contoh sempurna dari si hukum pangkat tadi di dunia nyata. Data penelitian nunjukin kalau cuma sekitar 10% tunawisma kronis yang ternyata memakan porsi terbesar dari sumber daya publik. Jadi kalau kita cuma fokus ke rata-rata, masalah ini yang nggak bakal pernah selesai. Nah, ternyata kesalahan berpikir yang sama, yaitu terlalu fokus ke rata-rata dan malah ngabain kasus-kasus ekstrim, ternyata juga meracuni cara kita menilai bakat dan kesuksesan. Gini deh, kita semua kan suka mikir kalau kita tuh jago nebak bakat alami seseorang. Lihat orang main bola dikit, wah calon bintang nih. Lihat karyawan baru, ini calon CEO. Tapi Gladwell nantang kita. Emang semudah itu? Ternyata bukti dari lapangan bola sampai ruang rapat direksi nunjukin cerita yang jauh lebih rumit. Contohnya lihat deh, quarterback di American football. Sering banget kan ada pemain yang jadi bintang di level kampus, pas masuk liga profesional malah gagal total. Kenapa bisa gitu? Ya karena bakat doang tuh nggak cukup. Yang paling penting itu ternyata kecocokan dia sama sistem permainan yang jauh lebih kompleks. Dan performa di kampus ternyata bukan jaminan sama sekali. Nah, ide cari bakat alami ini kemudian jadi populer banget sampai dikenal sebagai pola pikir bakat. Dipopulerkan pula sama konsultan-konsultan manajemen top. Motonya simple, cari orang paling berbakat, kasih mereka bonus gede, dan biarin mereka kerja. Kedengerannya masuk akal banget kan? Dan tebak, siapa murid teladan dari pola pikir ini? Enron. Perusahaan ini terobsesi banget nyari bintang, sementara yang dianggap biasa-biasa aja disingkirkan lewat sistem yang brutal. Hasilnya, terciptalah budaya kerja yang cuma menghargai penampilan jenius, bukan kinerja nyata. Dan kita semua tahu kan ujungnya gimana? Salah satu skandal korporasi terbesar dalam sejarah. Oke, jadi kita udah lihat gimana kita bisa salah menilai distribusi masalah, dan salah menilai bakat. Tapi ada satu lagi jebakan pikiran yang sering kita alami. Kita tuh terobsesi sama informasi. Kita mikir, pokoknya kalau gambarnya lebih jelas atau datanya lebih banyak, jawabannya pasti lebih benar. Tapi, apa iya? Coba kita mundur ke masa Perang Teluk Pertama. Waktu itu, militer Amerika Serikat punya misi super penting, memburu peluncur rudal Scud milik Irak. Untuk itu, mereka pakai teknologi paling canggih. Kamera resolusi super tinggi yang ngasih para pilot gambar medan perang yang kelihatannya, ya sempurna.
Tapi ini masalahnya. Dari ketinggian puluhan ribu kaki, di layar monitor yang kecil di kokpit, ternyata sebuah truk tangki minyak biasa itu kelihatan sama persis kayak peluncur rudal. Singkat cerita, setelah perang selesai, Pentagon ngitung ulang. Dan jumlah peluncur Scud yang berhasil mereka hancurkan adalah 0 besar. Dan problem ini nggak cuma ada di militer, di dunia medis juga sama. Sebuah mamogram bisa menghasilkan gambar yang super jernih, tapi kalau tumornya ada di jaringan yang padat, bisa jadi nggak kelihatan sama sekali. Pelajarannya jelas banget kan, punya gambar yang jelas dan memahami apa yang kita lihat itu dua hal yang beda jauh. Hambatan terbesarnya seringkali bukan di teknologi, tapi di kepala kita sendiri, di interpretasi manusia. Jadi apa nih benang merah dari semua cerita ini? Dari tunawisma di Reno, bintang di Enron, sampai pilot di Irak. Pesan utama Gladwell sebetulnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Wawasan atau insight terbaik itu justru datang saat kita berani melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru. Nah, ini dia 3 kacamata baru yang bisa kita pakai. Pertama, jangan langsung percaya sama kurva lonceng. Coba cari jangan-jangan ada pola hukum pangkat di sana. Ingat kan kasus Murray? Kedua, fokus ke sistemnya bukan cuma ke individu bintangnya. Ingat pelajaran pahit dari Enron. Dan yang ketiga, sadari kalau informasi atau gambar yang lebih banyak itu belum tentu berarti pemahaman yang lebih baik. Kalau kita bisa pakai 3 cara pandang ini, kita bisa mulai benar-benar menyelesaikan masalah, bukan cuma menanganinya aja. Nah, sekarang coba deh pikirin. Kira-kira masalah apa di sekitar Anda, entah di kerjaan atau di kehidupan sehari-hari, yang mungkin bisa terpecahkan kalau Anda coba lihat dari sudut pandang yang beda? Karena pada akhirnya, inilah inti dari What the Dog Saw. Kemajuan sejati itu bukan soal punya semua jawaban, tapi soal keberanian buat ngajuin pertanyaan yang lebih baik, dan yang terpenting, mencoba melihat apa yang dilihat oleh orang lain.